Oke, hai teman-teman. Let me introduce myself. Gua John, co-founder dari Fing. Today I will present tentang investment philosophy. Sebenarnya investment philosophy itu sangat simple ya, seperti mungkin teman-teman yang sudah lama jadi member Fing ataupun mungkin dulu murid-murid lama dari John dan Kosumadi itu pasti tahu bahwa kita suka menggunakan analogi soal hukum untuk menjelaskan filosofi dari investasi gitu. Jadi filosofi investasi itu sebenarnya bisa dibagi secara 3 proses besar, yaitu proses pengumpulan informasi, proses kita menyusun dan mengelola informasi tersebut sembari untuk memasukkan ekspektasi-ekspektasi kita terhadap penyusunan informasi tersebut, yang kemudian barulah terakhir kita jadiin hakim. Artinya kita berusaha untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap proses yang sudah dilakukan oleh seorang analis sebelum-sebelumnya di 2 fase sebelumnya, seperti itu. Jadi investment philosophy is very simple. It is actually by 3 steps. First is about being a detective ya, menjadi detektif mengumpulkan informasi. Kemudian menjadi lawyer, yaitu berusaha untuk mengelola bukti-bukti dan indikasi-indikasi tertentu menjadi sebuah tesis. Nah, barulah setelah tesis itu muncul, kita harus bisa menumbuhkan conviction, keyakinan terhadap sesuatu yang sudah kita analisa menjadi sebuah kesimpulan. Nah, conviction itulah muncul ketika kita proses menjudge sebuah emiten. Nah, kita next bahwa dalam 3 fase tersebut, fase pertama, fase detektif itu adalah fase yang paling membutuhkan waktu ya. Kita tidak bicara susah atau gampang, karena menurut saya 3 fasenya itu susah. nggak ada gampang gimana banget ya, susah-susah gampang gitu ya. Dari 3 fase tersebut, orang sering bertanya kepada saya, fase mana yang lebih sulit, mana yang lebih gampang. Menurut saya ya relatif. Ada orang yang memang sangat ahli dalam mengumpulkan informasi, ada orang yang instingnya bagus, tapi at the end of the day, kalau Anda mau menjadi investor yang bagus ya Anda harus bisa 3-tiganya, seperti itu. Suka tidak suka ya harus dilatih, seperti itu. Di fase yang pertama ini mungkin itu bisa memakan waktu seorang investor tuh 80-90% dari proses menganalisa sebuah emiten atau sebuah saham gitu ya. Konteksnya kita melihat saham itu selalu seperti bisnis gitu ya. Informasi itu bisa dapat dari mana saja. Tapi yang paling penting sering orang lupakan itu adalah bukan sumber informasinya, tapi kualitas dari informasinya, seperti itu. Kita harus bisa mendapatkan informasi dari umumnya laporan keuangan, annual report, majalah industri, dan public expose, serta scuttlebutting. Scuttlebutting itu nanya-nanya teman, nanya-nanya manajemen, dan lain sebagainya. Jadi informasi itu generally speaking terbagi besar dari sana gitu. Tapi yang paling penting adalah kualitas dari sebuah informasi, seperti itu. Jadi ingat teman-teman bahwa 80-90% dari proses investment itu adalah mengumpulkan informasi. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi tersebut, barulah kita harus bisa menyusun informasi tersebut. Nah, untuk menyusun sebuah informasi, kita juga harus tahu pertama informasi apa yang kita butuhkan, seperti itu. Seperti pepatah lama, kita akan jauh lebih gampang untuk mengetahui mencari sesuatu ya kalau kita sudah tahu apa yang kita mau cari. Kalau kita tidak tahu apa yang kita mau cari, bagaimana kita bisa menyusun sebuah informasi tersebut ya. Jadi generally speaking, dalam proses pengumpulan informasi tersebut kita selalu butuh 5 unsur yang kita harus penuhi, seperti itu. Jadi kalau kita tahu apa yang kita cari, maka
akan lebih gampang. Kalau kita tidak tahu apa yang kita cari, ya selamanya kita akan mencari jarum dalam jerami, seperti itu. Generally speaking, dalam sebuah proses pengumpulan informasi kita butuh 5 unsur ya. Unsur pertama tentu adalah kita harus tahu business model daripada yang kita sedang cari. Business model dalam artian kita analogikan ini adalah sebuah kapal yang sedang berjalan di samudra misalnya. Tentu dalam kapal tersebut ada titik A, titik B gitu. Dari proses dari titik A ke titik B tersebut ada yang namanya past dan future gitu ya. Kemudian ada yang namanya kapal. Nah, kapal itulah bisnis modelnya gitu. Kapal itu adalah bisnis modelnya, nahkodanya adalah ownernya. Nah, kemudian track record itu adalah track record bahwa company-nya baik past maupun future ya. Di sebelumnya itu track recordnya seperti apa. Dan kemudian kita kelola tersebut berdasarkan cara dia membawa kapalnya. Ketika kita bisa lihat trayek dia di masa lalu dan cara dia membawa kapal seperti apa, maka kita bisa untuk melihat kira-kira performa dia di masa depan akan seperti apa, seperti itu. Nah, selain dari kapal dan nahkodanya, kita juga perlu perhatiin faktor keempat, yaitu competition, bahwa di dalam samudra itu pasti ada faktor-faktor alam, faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol. Ya, faktor-faktor alam yang kita nggak bisa kontrol ini adalah kita bagi dua, yaitu kompetisi dari yang lain dan vicissitude. Nah, sebenarnya dua ini sama sih faktor resiko, cuman yang satu faktor resikonya itu lebih ke kecil dan satu faktornya resiko lebih besar. Kalau competition adalah kita takut kepada kapal-kapal yang sejenis dengan kita. Kapal-kapal yang ukurannya itu relatif bisa kita handle, ataupun kita bisa takut dengan misalnya ikan yang gede gitu ya, paus atau apa segala macam. Tapi kalau vicissitude itu adalah misalnya kesalahan-kesalahan konyol yang sebenarnya kita bisa hindari, yaitu misalnya ada kapal gede terus tabrakan seperti itu. Nah, itu namanya vicissitude seperti itu. Ataupun ada kapal selam di bawah kita tapi kita tidak bisa mendetek tersebut, tapi kemudian terjadi sebuah kecelakaan gitu. Artinya adalah kalau vicissitude itu adalah sesuatu yang kalau terjadi itu kita bisa tenggelam kapal kita. Tapi kalau competition paling ya terjadi pun kita masih bisa selamat sampai tujuan. Jadi bedanya antara competition dan vicissitude adalah dua hal tersebut. Jadi secara umum kita perlu 5 unsur yang kita cari dalam sebuah informasi, yaitu bisnis modelnya, kemudian nahkodanya siapa, kemudian kita perlu track past performance dia seperti apa, kita perlu track competition terdekatnya apa saja, dan kita perlu detect juga ancaman terbesarnya apa, sehingga bisa membuat kapal ini karam, tidak selamat sampai tujuan. Karena tujuan kita adalah bahwa membuat kapal ini dari A ke B secara efisien, selamat, dan murah gitu ya. Jadi kira-kira dalam proses pengumpulan informasi kita butuh itu. Setelah kita tahu seperti 5 unsur tadi apa yang kita cari dan kita kelola, menyusun secara terstruktur ya, business model, owner, performance, competition, dan vicissitudes, dan kita udah bisa menyusunnya itu dan kita tahu apa yang kita cari, nah maka baru kita mulai untuk mencari itu. Nah, masalah pendetailan per unsur-unsurnya nanti akan kita berikan contohnya langsung di Thinkcase dan Thinklist. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu bahwa ada 5 unsur yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan. Sumbernya terserah dari mana, tapi harus terpercaya. Intinya begitu. Jadi kita bisa ngambil sumber dari mana saja, yang sebagian besar pasti kita dapat di laporan keuangan dan annual report seperti itu. Tapi kita tidak melepas bahwa informasi itu bisa datang dari mana saja asal kredibel seperti itu. Jadi setelah kita tahu apa yang kita mau cari dan kita bisa mencari dan menyusunnya sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita pahami dan kita tahu dari awal, barulah kita bisa masuk ke fase menjustifikasi informasi-informasi yang sudah kita susun
yaitu business justification ya. Business justification itu biasanya hanya membutuhkan waktu mungkin sekitar 10-15% dari penyusunan sebuah analisa begitu ya. Nah, business justification itu caranya seperti apa? Caranya itu tidak lain tidak bukan adalah bahwa harus tahu dulu dalam business model itu hanya ada 3 unsurnya, selalu sama: product, people, dan power ya. Kita ada barang, kita ada orang, kita ada power. Nah, produk itu adalah barang atau jasa yang kita perlu jual. Orang adalah orang yang bagaimana mengoperasikan bisnis kita sehari-hari. Dan power adalah apapun yang bisa melindungi bisnis kita atau produk dan people kita daripada competition dan vicissitude ya, yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Jadi sederhana ya teman-temannya, kita harus tahu 3 elemen dasar, bahwa produk itu adalah barang atau jasa yang kita perlu jual, people adalah orang yang kita harus menjalankan bisnis tersebut sehari-hari, power itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam bisnis tersebut yang bisa melindungi bisnis tersebut dari kompetisi maupun vicissitude seperti itu. Nah, tentu dalam proses pertimbangan produk, people, dan power itu tidak bisa murni matematika atau murni sains, karena manusia itu punya bias tertentu yang harus kita sadari. Namanya juga sudah menimbang, bukan menghitung gitu ya. Jadi kita harus bisa mengkolaborasi antara produk, people, power dengan kemampuan kita melihat. Nah, ketika kita melihat suatu bisnis saja, itu pasti akan kita bias. Oleh karena itulah kita harus bisa melihat berbagai bisnis, kita menemukan banyak red flag, banyak penimbangannya. Tentu kita harus tahu produk, people, power itu adalah kita yang cari. Sedangkan red flag itu adalah hal yang kita hindari. Hal yang membuat kita itu kurang yakin terhadap sebuah emiten. Artinya produk, people, dan power itu harus berat. Kualitasnya harus berat dibanding dengan red flag yang ada sendiri di balik unsurnya tersebut. Nah, red flag itu bisa ditemuin baik dalam produk, people, ataupun power, ataupun financial fraud. Jadi kita harus bisa menemukan balance antara produk, people, power, kualitas yang kita cari dan kualitas yang kita hindari. Itulah business justification. Seperti halnya lawyer, selalu ada 2 sisi, bukti yang mengindikasikan dan bukti yang tidak mengindikasikan. Nah, di dalam bisnis juga sama. Kita tidak pernah bisa menemukan hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang tidak baik itu pasti akan ada juga, sekalipun bisnisnya sebagus apapun. Sebagus apapun sebuah bisnis, pasti ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Nah, tentu kita sebagai bisnis, kita harus pilih mana hal-hal yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada hal yang tidak baik. Nah, itu sekali lagi tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. The best we can do is always find something yang porsi baiknya itu jauh lebih banyak daripada porsi tidak baik. Tentu dalam hal itu manusia, balik lagi, baik dan tidak baik itu subjektif, tergantung manusia itu sendiri, tergantung hakim itu sendiri, tidak terlepas dari unsur bias dan segala macam. Nah, unsur bias itulah yang perlu kita pahami lebih dalam di materi selanjutnya. Oke ya teman-temannya, jadi saya recap ya, bahwa investment philosophy itu terbagi dari 3 fase: fase detektif, fase lawyer, fase pengacara, dan fase judge atau fase hakim ya. Kemudian information gathering itu adalah 85-90% dari waktu kita menganalisa dengan pengumpulan informasi 5 unsur utama yang sudah saya deskripsikan tadi, dan disusun secara rapi. Nah, setelah disusun secara rapi, bahwa kita baru masuk ke business justification, yaitu menimbang informasi yang sudah dikumpulkan. Menimbang dalam artian apakah lebih banyak unsur positif ataupun unsur negatif. Tentu kita lebih prefer investasi yang unsur positifnya besar dibanding dengan unsur negatifnya besar. Dan cara melihatnya selalu sama, yaitu
3 unsur bisnis. Unsur bisnis itu nggak pernah berubah. Barang, orang, sama kekuatan. Jadi 3 unsur ini selalu menjadi faktor kita dalam menimbang. Baik positif maupun negatif. Dua-duanya itu selalu kita, positif negatifnya selalu kita judge berdasarkan 3 unsur tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita berusaha untuk menimbang sebagai lawyer mana positif dan negatifnya lebih kuat, barulah kita masuk ke fase terakhir, yaitu business judgment. Sebagai hakim kita harus mengambil keputusan. Layaknya seorang hakim, oke, kita sudah memutuskan orang ini benar atau bersalah. Kalau benar ya kita loloskan. Kalau salah kita mau hukum dia berapa lama. Nah, di investasi juga sama, cuman kita balik. Ini lolos atau enggak? Kalau enggak lolos jangan dilihat. Kalau di hakim kan kalau enggak lolos harus dihukum. Nah, kalau di investasi itu terbalik. Justru kalau enggak lolos ya udah jangan dilihat, jangan pernah kita consider untuk masuk ke dalam portfolionya kita. Tapi kalau lolos baru nanti kita akan pertimbangkan ini valuasinya berapa, seperti itu. Jadi layaknya hakim juga, kalau hakim biasanya adalah kalau dia lolos ya udah dilolosin, bebas dari hukuman. Tapi kalau tidak lolos dia akan berpikir untuk menghukum berapa lama. Nah, investasi kebalikannya, kalau tidak lolos ya udah kita nggak usah dipikirin. Kalau lolos baru kita pikirin kita mau bayar berapa supaya worth it. Karena pada ujungnya adalah investasi itu adalah kita menaruh modal berapa sehingga modal tersebut baliknya berapa, seberapa cepat dan seberapa banyak. Itulah investasi valuasi. Artinya kita melakukan judgment atau melakukan valuation terhadap sebuah proses analisa yang sudah ada. Proses analisa yang 2 fase sebelumnya itu kita jadiin fase terakhir, namanya saya analogikan hakim. Jadi kita berusaha untuk mempertimbangkan semua proses yang sudah ada menjadi sebuah valuation. Nah, ketika valuation yang ditawarkan itu jauh lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan, disitulah kita bisa memunculkan conviction atau keyakinan investasi. Nah, fase ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman ya. Biasanya cuma paling 1% atau 2%. Kalau kita analisa butuh waktu sebulan, biasanya mungkin proses pengumpulan investasi itu butuh waktu 25 hari gitu. Kemudian untuk menimbang-nimbangnya dengan quality earnings dan segala macam itu mungkin cuma 2 hari gitu. Dan kalau adjustment itu less than 1 day. Biasanya kalau kita benar-benar udah suka sebuah company, hanya dalam waktu mungkin 10 minutes atau 15 minutes kita udah bisa tahu kira-kira valuasinya itu berapa, seperti itu. Nah, ketika kita udah bisa melakukan valuasi tersebut lah, baru kita bisa yakin bahwa investasi ini benar. Nah, kalau kita melakukan 2 proses sebelumnya dan kita bisa melakukan valuasi, nah itu namanya kita benar-benar melakukan valuasi. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan 2 fase tersebut. Tidak pernah mengumpulkan informasi, tidak pernah menyusun informasi, hanya melakukan valuasi berdasarkan hitung-hitungan. Nah, menurut saya itu bukan proses yang baik dan bukan valuasi, itu justifikasi. Nah, itu bahaya sekali untuk investasi. Jadi kita harus menjadi seorang hakim yang fair. Setelah kita melihat proses pengumpulan informasi dan proses penimbangan, baru kita melakukan hakim, dan itu hanya membutuhkan waktu 1% atau 2% dari proses investasi secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, itulah investasi filosofi yang sederhana, 3 fase ya. Thank you.